Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Bahasa Ditra. Teman-teman, di video kali ini aku lagi berkegiatan di laundry ya teman-teman. Nah, video ini sengaja aku buat untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua para subscriber aku yang sudah DM aku via Instagram. Bagaimana cara melipat pakaian supaya satu ukuran ya? Mungkin teman-teman itu terinspirasi dari video aku saat melipat pakaian anak-anak ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton videonya cara melipat pakaian anak-anak untuk laundry, bisa nonton di pojok kanan atas ya. Nah, ini untuk kesempatan kali ini kebetulan aku pas lagi slow ya teman-teman. Jadi ini aku sempatkan untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua yang sudah nanya. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ya atas atensi kalian pada video aku yang sudah memberikan like kemudian komen. Nah, dari komen-komen tersebut akhirnya aku terinspirasi untuk membuat video ini. Nah, ini aku sela dulu ya teman-teman, karena di sela-sela aku menyetrika ada pelanggan aku yang ngambil laundrynya, dan ini aku mau melayani pelanggan langganan aku terlebih dahulu ya. Dan ini dia ngambil laundrynya dan sekaligus membayar laundryannya gitu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita kembali ke meja setrikaan lagi ya teman-teman. Jadi tadi itu ada pelanggan aku yang ngambil laundry. Dia itu pelanggan aku yang cukup lama, dari awal laundry berdiri sampai sekarang alhamdulillah masih setia dengan kami ya teman-teman. Nah, untuk cara lipat kaos ini cukup mudah teman-teman ya. Untuk menyetrikanya juga cukup mudah. Ada beberapa cara, tapi kalau di laundry aku caranya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk cara melipat pakaian supaya dia satu ukuran itu aku tempatkan dua jari aku di sisi bahu kiri dan juga di sisi bahu kanan gitu teman-teman ya. Pokoknya lebarnya itu dua jari gitu. Jadi untuk bagian bawahnya nanti menyesuaikan dengan lebar yang di bagian kerahnya ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini ukurannya jadi rapi, dan ini insya Allah nanti bisa jadi satu ukuran gitu ya teman-teman, antara baju yang satu dengan baju yang lain. Karena kalau lipatan laundry itu memang harus seperti ini ya, nggak bisa satu besar satu kecil, karena nanti saat di packingnya jelek dan nggak rapi gitu teman-teman. Nah, ini sudah mulai berjalan beberapa baju yang kurang lebih sama seperti yang tadi aku tunjukin ke teman-teman ya. Kalau untuk melipat kaos itu seperti yang tadi aku tunjukin dengan dua jari. Dan sekarang untuk meratakan kerah, biasanya kerah itu untuk kaos suka nggak simetris ya, kadang miring kiri, kadang miring kanan. Jadi untuk caranya itu jangan mengandalkan belahan yang ada di samping kiri kanan kaos ini ya, tapi kita bisa ambil triknya dari ketiak yang sebelah kiri dan juga ketiak sebelah kanan. Ini kita jepit gitu ya teman-teman, sambil meratakan si kerahnya ini supaya dia bentuknya sempurna gitu, nggak miring kiri dan miring kanan. Nah, biasanya kan kaos itu kalau dia yang kaos udah lama atau bukan kaos yang bagus gitu ya, apalagi yang bahan-bahannya tipis itu kadang-kadang suka miring gitu ya, belahannya miring kemana kerahnya miring kemana gitu. Nah, tadi itu salah satu trik yang bisa teman-teman pergunakan. Nah, ini sekali lagi aku tunjukin ke teman-teman. Jadi siapkan dua jari teman-teman di samping kerah sisi kiri dan juga sisi kanan supaya dia tetap satu ukuran ya. Sementara untuk bagian bawahnya teman-teman tinggal ngikutin lebar seperti lebar di bagian atasnya gitu teman-teman. Nah, untuk cara nyusunnya juga nanti aku tunjukin ke teman-teman semua supaya dia rapi, saat di packing pun dia nggak lari-lari gitu ya teman-teman. Untuk cara menyusun di keranjangnya pun aku susun langsung seperti ini ya teman-teman, langsung susun rapi.
Biasanya kalau kemarin-kemarin itu karyawan aku tuh naruhnya tuh asal naruh gitu ya. Itu biasanya suka aku kasih tahu supaya ketika kita menyusun di dalam keranjangnya itu harus sudah rapi. Jadi nanti nggak 2 kali kerja gitu ya. Jadi saat kita nanti mau packing kita susun lagi itu kayaknya takes time gitu. Jadi sekalian aja biar nggak 2 kali kerja gitu ya teman-teman. Jadi itu bisa meminimais waktu kerja kita juga di laundry, karena kalau setrikaan sudah banyak itu benar-benar kita harus mengandalkan kecepatan kita ya dalam mengerjakan pekerjaan ini. Karena untuk nyetrika ini juga gampang-gampang susah ya. Kalau kita lagi pas ketemu yang baju atau pakaian yang susah disetrika, cukup lama juga untuk menghandle satu pakaian ini supaya dia bisa rapih setelah disetrika gitu teman-teman. Nah ini kalau untuk cara cara lipat celana seperti biasa ya, seperti teman-teman juga mungkin di rumah sama. Cuman di sini bedanya kita memang benar-benar harus menyesuaikan ukuran sama dengan si kaos atau si baju yang tadi sudah kita setrika gitu teman-teman. Jadi untuk lipatannya ini kita benar-benar menyesuaikan dengan ukuran si kaos tadi. Jadi untuk setrikaan di laundry itu memang benar-benar harus satu ukuran ya teman-teman. Baik cara melipat celana, kemudian baju, kaos, kemeja, kaos dalam, kemudian juga gamis-gamis gitu ya. Nah dulu di awal aku memulai usaha laundry ini juga aku belum terbiasa dengan lipatan seperti ini ya. Jadi lipatannya itu masih besar kecil gitu. Jadi saat di packing itu jelek banget kelihatannya dan jadi nggak rapi gitu teman-teman. Nah seiring berjalan waktu aku banyak belajar juga dari mbak aku yang kebetulan dulu aku nge-hire salah satu karyawan aku itu pernah kerja di laundry. Jadi dari situ juga aku banyak belajar. Dan ini untuk setrika jaket juga kita mesti hati-hati ya teman-teman, karena untuk jaket ini kan bahannya tipis ya, bahan parasut. Jadi tadi tuh sebelum aku nyetrika si jaket ini, untuk tingkat panas dari setrikanya ini aku turunkan gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk cara lipat dari si jaket ini, untuk kapucongnya itu aku masukin ke dalam ya teman-teman supaya dia jadi lebih rapi dan nggak gembung gitu ya. Karena biasanya kalau nggak dimasukin ke dalam ini nanti pada saat di packing itu juga jelek gitu. Karena untuk bagian kepalanya ini, kapucongnya ini pasti dia akan gembung gitu teman-teman. Nah jadi seperti ini untuk cara lipatnya. Jadi yang memang harus diperhatikan itu adalah lebar saat kita melipat pakaian ini memang harus diperhatikan. Jadi untuk baju jenis apapun usahakan satu ukuran gitu teman-teman. Nah awalnya juga aku seperti itu ya teman-teman, nyetrikanya itu masih besar kecil, tapi seiring berjalan waktu aku sudah bisa feeling gitu ya, jadi main feeling untuk nyetrika ini selebar apa gitu, jadi nanti tinggal ngikutin aja ya. Biasanya itu semua karena terbiasa ya teman-teman. Nah oke, selesai setrikaan aku sebanyak 6 kilo lebih, dan ini aku mulai menyusunnya lagi di meja setrika ini karena aku mau packing. Jadi ini aku susun lagi yang rapih, dan ini aku bagi ke dalam 2 tumpukan pakaian seperti ini. Karena kalau dijadikan satu tumpukan gitu nanti nggak bisa di packing ya, mengingat plastik packingan aku itu ada 3. Yang pertama itu ukuran 10 kilo, yang kedua itu ukuran 7 kilo, dan yang ada 4 sebenarnya, sama yang ukuran 5 kilo untuk pakaian anak-anak, dan sama untuk bed cover gitu ya teman-teman. Nah ini dia tumpukan setrikaan aku yang sudah aku susun, dan lebarnya itu kurang lebih satu ukuran semua ya teman-teman. Nah seperti ini, gimana menurut teman-teman, rapi bukan? Semoga cara yang aku berikan ini bisa juga teman-teman terapkan di rumah supaya di lemarinya itu jadi lebih rapi gitu ya teman-teman.
Nah, ini aku sudah mulai untuk memaking pakaian aku. Jadi ini memang aku bagi ke dalam dua tumpukan karena besarannya tidak sama. Jadi aku gunakan maksudnya bukan besaran ya, tumpukan pakaian ini tidak sama. Jadi aku gunakan dua jenis plastik yang berbeda. Untuk tumpukan yang satu ini aku kenakan plastik ukuran 10 kilo karena dia agak lebih tebal tumpukannya. Sementara yang satunya lagi aku pakai plastik yang ukuran 7 kilo. Nah, gini teman-teman, kalau kita menempatkan bagian yang keras itu di dasar, itu saat kita tarik seperti ini dia pakaiannya nggak lari-lari ya. Dan pastikan juga di bagian ujungnya itu rapi, rata gitu ya. Jadi saat kita tegakkan seperti ini tuh, nah seperti ini dia bisa berdiri dengan tegak, nggak goyang-goyang gitu istilahnya teman-teman. Nah, selesai sudah untuk packingannya ini, aku lipat ujungnya seperti ini dan aku padatkan lagi dengan menggunakan strapless teman-teman. Nah, untuk ujung-ujungnya nanti aku selotip supaya lebih rapi aja. Nah teman-teman, gak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung video. Semoga teman-teman suka dengan video aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Dan semoga ada sisi positif yang bisa teman-teman ambil dari setiap video aku. Oke teman-temanku semua, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.